Republik di sini ini gampang Pak Senayani. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Pak Presiden, kalau pembacaan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak. E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oke. Ini adalah buah demokrasi ugal-ugalan, buah demokrasi transaksional, buah demokrasi kriminal yang selama beberapa waktu ini dianut oleh Indonesia. Jadi jangan pernah beranggapan rakyat pemilik negeri ini. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih seputar keriuhan. Saya tidak mau menyebut gaduh ya, keriuhan saat atau pasca rapat dengar pendapat antara Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Penindakan TPPU, panjangnya namanya ya. Mahfud MD yang juga sebagai Menko Polhukam dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 29 Maret yang lalu. Dan itu menyisakan banyak sekali cerita dengan berbagai macam varian dan bumbu-bumbunya. Tapi yang sebetulnya tidak kalah menariknya adalah ketika Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul itu menyebutkan bahwa ya, bagaimana sebetulnya ternyata semua yang terjadi di DPR itu sesungguhnya atas perintah sang ketua umum. Bahkan dengan kalimat khas bercandanya barangkali ya, ini Korea semua ini begitu. Dia menunjuk ke koleganya itu Korea. Ya, dia menunjuk koleganya itu Korea yang mengisyaratkan bahwa mereka cuma anak buah saja. Itu istilah-istilah yang khas sebetulnya ya, diem aja bukan berarti benar-benar orang Korea tentu saja kan. Biar enak ngobrolnya, ini saya putarkan cuplikan pernyataan atau ucapan Bambang Pacul ketika rapat dengar pendapat umum dengan Mahfud MD. Silakan. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayani. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Oke saudara, bagaimana menarik. Dan orang banyak marah dengan pernyataan Bambang Pacul ini, termasuk kalau kita baca di medsos, khususnya Twitter ya, maki-maki segala macam. Tapi saya merasa bahwa apa yang disampaikan Bambang ini bagus. Bagus, saya tidak main-main deh bilang begitu. Walaupun kita baca di berita, Mahfud MD mengatakan itu bercanda ya, itu khasnya Bambang Pacul. Enggak, Mahfud, saya pikir dalam konteks 349 triliun Mahfud hebat luar biasa, tapi begitu menyentuh titik-titik penting ini Mahfud mulai meliuk sedikit ya. Itu bercanda saja Pak Bambang Pacul itu. Dengan penjelasan pernyataan Bambang Pacul ini, maka ocehan
ocehan para netizen yang selanjutnya termasuk mahasiswa yang memberi gelar DPR dengan singkatan dari kepanjangan yang lain-lain yang baru itu menjadi terkonfirmasi. Mohon maaf nih ya, saya cuma ingetin aja bagaimana netizen rakyat Indonesia menerjemahkan DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, ya kan? Ketika merasa berkali-kali aspirasinya disampaikan, boro-boro ditemui, justru dihadapi dengan gas air mata misalnya, atau pintu gerbang yang tertutup rapat dengan water cannon segala macam. Dan ketika Ahok menjadi gubernur, Ahok ya, Basuki Cahayapurnama mengatakan tidak segan-segan mengisi water cannon dengan bensin. Kan gila itu orangnya. Jadi bagaimana perwakilan rakyat yang tidak mewakili rakyat gitu kan, justru mengkhianati rakyat. Lalu ada DPR sebagai Dewan Pemeras Rakyat. Nah, kan bagaimana DPR mengesahkan berbagai undang-undang yang merugikan rakyat. Contoh paling gampang adalah Omnibus Law. Kemudian revisi Undang-Undang KPK dan seterusnya. Saudara sekalian, saya justru ingin tanda kutip berterima kasih pada Bambang ya. Bambang Pacul bahwa dia secara lugu, nggak lugu juga ya, gila lo Ed. Dia kan politisi senior, ya setuju. Dia tidak lugu, tidak naif juga. Saya hanya katakanlah Bambang seorang yang sering atau suka bercanda, tapi sekali lagi saya percaya tidak ada hal yang kebetulan terjadi. Saya yakin tidak ada hal yang kebetulan terjadi. Ini semata-mata, mohon maaf, Anda boleh sepakat dengan atau tidak dengan saya, ini semata-mata kehendak Allah. Allah membuka tabir-tabir gelap yang selama ini tertutup rapat, dan kita mendengar lamat-lamat, mendengar sayup-sayup dan lamat-lamat, bagaimana negara ini dikuasai. Siapa sesungguhnya? Jadi kalau orang mengatakan rakyat pemilik negara, no, bukan. Kalimatnya jelas sekali kok. Negara ini gampang kok. gitu. Gampang, ngurus negara gampang kok, tinggal lobby saja para ketua umum partai. Nah, ini kan Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Jangan lobby di sini. Jadi setiap undang-undang segala macam ternyata para pemilik kepentingan undang-undang itu melobi para ketua umum partai. Selanjutnya para ketua umum partai memerintahkan anggotanya. Di sini sok galak-galak, tapi kalau kan gitu kan kalimatnya kan bagus sekali saudara sekalian ya. Mereka melobi ketua partai, dan lobby tentu tidak ada yang gratis ya. Jadi kemudian setelah ketua umumnya diamankan, dilapan-anamkan kalau istilah teman-teman ya. Lalu para ketua umum memerintahkan anggotanya di DPR untuk berbunyi sesuai irama lagu yang sudah ditentukan oleh para oligarki itu. Jadi jangan berpikir tentang rakyat berdaulat. No, itu cuma ada di buku pelajaran, itu cuma ada di teks-teks saja ya kan. Kemudian juga ketika Mahfud MD minta supaya pembatasan uang kartal, karena Mahfud MD menyebut sebagai bagian dari upaya tindak pelaku pidana pencucian uang, Bambang Pacul juga mengatakan tidak mungkin gitu kan. Bahkan dia menyebut nama presiden. Kalau Pak Presiden, kalau pembahasan uang kartal disetujui, maka akan nangis itu orang-orang DPR. Kenapa? Nggak mungkin ngasih uang lewat e-wallet. E-wallet apa cuma 20 juta. Nggak bisa gitu kan. Dan Presiden, oh iya. Nah, ini kalimatnya begitu. Saya nggak tahu, oh iya ini betul-betul diucapkan Presiden sehingga dia setuju tidak perlu ada pembatasan uang kartal, atau ini gestur dia saja, bahasa dia saja, si Bambang Pacul saja. Tapi kalau memang oh iya begitu Presiden, berarti Presiden memang menyetujui money politik. Dan itu memang menjadi penjelasan juga kenapa ada jarak yang begitu jauh, ada tembok yang begitu kekar dan tinggi antara rakyat dengan orang-orang yang disebut wakil rakyat di DPR sana. Karena mereka tidak perlu turun, tidak perlu menyapa, segala macam, walaupun sekali-sekali perlu untuk pencitraan. Yang penting mereka bayar
bagi uang pada saatnya, seperti yang ada amplop warna merah anggota DPR yang dibagi-bagikan pada jamaah salat tarawih di Sidoarjo kalau nggak salah. Isinya 300.000. Kalau bukan money politik itu apa? Ya, padahal money politik itu jelas-jelas secara peraturan dilarang. Tapi ya sudahlah gitu kan. Nah, kembali ke soal tadi, saya ingin berterima kasih pada Bambang Pacul. Anda sudah berkata jujur, walaupun mungkin tidak Anda kedaki. Itu semata-mata saya kira Allah yang atur juga, Allah ungkap kebusukan para pengelola negeri ini, baik di eksekutif maupun legislatif, melalui mulut Bambang Pacul. Dan Anda lihat videonya, Mahfud MD geleng-geleng kepala di situ ya. Anda masih mau sibuk dengan pemilu? Sorry ya. Anda masih mau sibuk dengan pemilu? Hah? Ya monggo saja, nggak apa-apa. Saya nggak boleh bilang tidak usah ikut pemilu, golput. Wah ya juga ya. Tapi Anda tahu pemilu hajatan besar itu berpuluh triliun itu uang kita, uang rakyat Indonesia dari pajak dan sebagainya. Hanya untuk menghasilkan kualitas anggota dewan yang pada akhirnya adalah para petugas, bukan cuma petugas partai saudara, tapi petugas ketua umum ya. Para ketua umum yang mengendalikan negeri ini, dan itu di belakang mereka ada para oligarki. Oke? Jadi terima kasih Bambang Pacul. Anda sangat baik membuka persoalan. Kemudian saya nggak tahu di internal Anda akan seperti apa. Apakah sang ibu yang Anda sebut dalam telepon itu akan marah besar pada Anda? Saya nggak tahu juga, nggak tahu juga ya. Dan kita tunggu aja bagaimana. Tapi sekali lagi ini adalah buah demokrasi ugal-ugalan, buah demokrasi transaksional, buah demokrasi kriminal yang selama beberapa waktu ini diadut oleh Indonesia. Kriminal, saudara. Uangnya dari mana? Anda masih nonton nggak? Sekarang beredar kembali videonya Arteria Dahlan menunjuk-nunjuk Profesor Emil Salim. Karena dia merasa bangga terpilih, sementara Anda menteri ditunjuk oleh Presiden. Kata Prof. Emil Salim, iya Anda memang terpilih, tapi apakah dipilih dengan benar? Anda berapa biayanya? Dari mana biaya uang itu? Dan seterusnya, ya kan? Siap, dari Dahlan bocah songong gitu ya. Oke, gitu aja saudara sekalian. Jadi jangan pernah beranggapan rakyat pemilik negeri ini. No, itu dulu. Sekarang tidak lagi. Ya, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.